bangga menjadi guru, selalu mendidik dengan tulus. Nah, ketika identifikasi sudah selesai, ibu bapak bisa melakukan asesmen. Jadi langkahnya yaitu identifikasi yang pertama, yang kedua asesmen. Asesmen itu ada dua, yaitu kognitif sama non-kognitif. Yang kognitif itu kalau kita sebagai guru pembimbing khusus di sekolah, itu kita bisa meminta masing-masing guru mapel, itu kalau guru SMA. Tapi kalau guru SD bisa dilakukan oleh guru kelas gitu ya. Nah, kalau di guru SMA kita bisa bekerja sama dengan semua guru mapel yang mengajar anak tersebut untuk paling tidak pertama kali melakukan pretest. Kalau misalkan tidak melakukan pretest, kita bisa mengambil dari hasil ulangan harian pertama, TP pertama. Kemudian kita melihat tipe bentuk soalnya. Nah, apakah itu uraian, pilihan ganda, kemudian tipe KKO-nya, jadi bentuk instrumennya. Kemudian yang pertama, yang kedua kita lihat tipe KKO-nya. Kalau di tempat kami itu ada yang dia itu kalau pakai tipe soal esai, dia nggak ngerjain sama sekali. Jadi ketika guru melakukan assessment dengan esai, ya dia nggak mau ngerjain. Tapi kalau kita melakukan bentuk instrumennya itu pilihan ganda, dia mau ngerjainnya. Dan nilainya bagus juga. Berarti ini bukan karena intelektual dia, ya. Ini berarti ada sesuatu hal. Nah, oleh karena itu kita perlu mendiagnosis lebih dalam lagi apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Selain bentuk instrumen, kita perlu mengetahui asesmen itu yang kognitif itu dari KKO-nya. Yang itu sesuai dengan TP reguler. TP reguler itu TP yang sama dengan anak-anak sekelasnya, yaitu dengan kata menjelaskan, ya, menjelaskan pengertian dan sejarah sosiologi sebagai ilmu. Kemudian dari kata KKO menjelaskan ini, kita ada dua tipe soal yang diberikan oleh guru tersebut. Yang pertama, sebutkan hukum 3 tahap teori Agoscombe. Nah, setelah kita lihat hasilnya dan anak ini mampu ya untuk mengerjakan soal tersebut. Tapi ketika soal berikutnya ada bacaan dan anak itu untuk menganalisis, berdasarkan bacaan di atas, jelaskan fenomena yang termasuk ke dalam hukum 3 tahap menurut Agoscombe. Nah, dia bingung gitu ya, dia bingung, kemudian dia dalam mengerjakan itu asal ya tidak sesuai tepat yang diharapkan oleh indikator tersebut. Nah, ini berarti dia tidak mampu dalam mengerjakan soal dengan tipe KKO menjelaskan atau menganalisis seperti itu. Dan itu juga terjadi di beberapa mapel yang lain. Nah, setelah kita melihat hasilnya dan kita perlu menyimpulkan dalam KKTP kita bahwa anak tersebut setelah menjalani asesmen, kita membuat kesimpulan anak ini perlu intervensi khusus karena dalam KKTP misalkan kita ambil kriteria di bawah 50, nilai 50 itu berarti butuh intervensi khusus. Berarti dia hanya menguasai kompetensi dan materi kurang dari atau sama dengan 50% dari indikator yang telah ditetapkan, seperti itu. Nah, setelah asesmen kognitif, kita membuat laporan, Ibu Bapak. Itu tahap-tahap yang harus dilakukan oleh seorang guru pembimbing khusus. Setelah asesmen tadi kita selesaikan, kita membuat sebuah tabel, di mana tabel ini selain asesmen kognitif, kita juga menyisipkan program kekhususan dia. Jadi kalau anak misalkan tunarungu dan tunawicara, ya program khususannya yaitu tentang irama dan bunyi, kayak gitu. Nah, kalau yang netra ini OMSK, orientasi mobilitas sosial dan komunikasi. Nah, di sini saya memberikan contoh bahwa di dalam laporan ini ada dua hal yang kita fokuskan. Yang pertama TP yang berhubungan dengan kognitif, kemudian yang kedua di OMSK-nya, proksusnya ya, program kekhususannya. Kemudian kita mengidentifikasi kelebihan dan kelemahannya, kekuatan atau kelemahannya. Setelah kita melihat data tadi, data asesmen, ternyata anak tersebut memiliki kekuatan untuk menyebutkan, dengan KKO menyebutkan. Tapi kelemahan dia adalah di menjelaskan, gitu ya.
Kemudian di OMSK-nya atau Proksusnya tadi, dia memiliki kelebihan sudah lincah untuk berjalan atau tadi sensornya sudah dia peka gitu. Tapi dia sebenarnya bisa belum mengenal lingkungan sekitar karena mungkin dia baru masuk kelas 10 misalkan gitu ya. Kita perlu ada orientasi mobilitas. Nah, ini biasanya untuk tunanetra apalagi sekolah yang belum memiliki UBIN yang memiliki blok-blok untuk tunanetra itu. Kemudian kita simpulkan kebutuhannya apa. Jadi dalam hasil asesmen itu kita simpulkan bahwa yang pertama untuk yang kognitif kebutuhannya yaitu kita PDBK itu membutuhkan analogi konkret atau praktik untuk memahami teori sosiologi. Gitu. Kemudian yang kedua PDBK membutuhkan orientasi mobilitas pengenalan lingkungan dan menyeberang jalan. Ini karena dilihat dari situasi sekolahnya. Kalau sekolahnya pinggir jalan ramai gitu ya, kita coba dia untuk kita latih dia untuk bisa menyeberang jalan. Karena yang namanya tunanetra memang harus beradaptasi dengan atau bisa melakukan mitigasi terhadap keramaian jalan di sekolahnya. Sekarang kita melakukan asesmen non kognitif. Nah, non kognitif itu sebenarnya kita bisa melakukan dengan berbagai cara teknik. Bisa wawancara atau kalau yang saya lakukan dengan inventory. Inventory itu dengan mengisi beberapa pertanyaan seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa anak ini secara emosi dia mampu berinteraksi dengan lingkungan dan mampu mengendalikan emosinya. Namun ada kelemahannya, ya. Kadang kurang percaya diri dan ego kadang terlalu tinggi. Nah, kebutuhannya perlunya latihan berkomunikasi dan kerjasama dalam tim. Ini untuk menangani kelemahan yang tadi sudah kita pakai aplikasi-aplikasi yang ada di web itu ya. Banyak kalau kita googling gitu ya. Nah, di sini kita melihat kekuatan yang dia miliki. Dia ini memiliki kemampuan untuk bisa membuat puisi gitu ya. Tapi kelemahannya belum percaya diri pada bakatnya tersebut. Nah, kebutuhannya diperlukan optimalisasi bakat seperti itu. Kemudian yang ketiga, gaya belajar. Nah, gaya belajar ini juga bisa kita gunakan teknik dengan tes ya. Tesnya ada di aplikasi-aplikasi di web itu tadi. Di sini anak memiliki gaya belajar auditori. Ya jelas, kalau biasanya anak dengan hambatan penglihatan, auditorinya itu sangat kuat. Gitu. Berarti kita harus menggunakan beberapa sumber belajar yang menggunakan auditori. Kemudian kelemahannya, anak ini lemah dalam penguasaan IT-nya, gitu ya. Sehingga diperlukan latihan menggunakan screen reader gitu ya atau teknologi asistif untuk menjembatani anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Ngajar adalah